Assalamualaikum teman kali ini ada cerita tentang seorang polisi yang sering menjadi bahan lelucon karena hidup sederhana. Polisi itu tidak pernah membalas hinaan rekan-rekannya. Namun saat harga dirinya diinjak dan masa depannya diragukan, ia memilih untuk bangkit dan tidak menghiraukan perkataan rekan-rekannya. Jika ingin tahu cerita lengkapnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Di sebuah kota kecil bernama Cendana, tinggal seorang polisi muda bernama Adit. Usianya 29 tahun, berpangkat brigadir, dan sudah mengabdi selama 6 tahun di kantor kepolisian setempat. Adit dikenal warga sebagai sosok yang ramah, sabar, dan tak pernah menolak jika diminta bantuan sekecil apapun. Setiap pagi, Adit datang ke kantor dengan motor lamanya yang sering mogok. Seragamnya selalu rapi, meski warnanya mulai pudar. Sepatunya tambalan tapi mengilap. Tak jarang rekan-rekannya meledek dengan tawa. Wah, sepatu kebanggaan Adit tuh pasti udah punya sejarah. Motor lu tuh kayak mesin tik tua, Dit. Tiap belok bunyi. Adit hanya tersenyum. Ia tahu ia bukan dari keluarga kaya. Ayahnya dulu seorang buruh pasar, ibunya menjahit baju tetangga. Ia tak punya barang bermerek dan sering membawa bekal nasi dengan telur dadar ke kantor. Tapi satu hal yang tak bisa diremehkan. Kejujurannya tak tergoyahkan. Setiap akhir pekan, Adit suka keliling desa, mengunjungi warga untuk mendengar keluhan mereka. Ia sering membantu menyeberang nenek-nenek, membacakan surat tilang dengan sabar, bahkan pernah menolong seorang anak yang kehilangan sepeda. Warga mencintainya, meski di kantor ia hanya jadi pengisi sudut sunyi. Suatu sore, saat Adit duduk di kantin kantor sendirian, seorang rekan bernama Dian berkata sambil terkekeh, "Lo tuh terlalu baik, Dit. Dunia ini bukan buat orang kayak lo. Orang baik itu kalah." Adit hanya memandangi kopi hitam di gelas plastiknya. Ia tak suka membalas. Ia percaya satu hal yang selalu diajarkan almarhum ayahnya. Kalau kamu tetap jujur dan sabar, dunia akan menemukan caranya sendiri untuk membalasmu. Hari-hari Adit berlalu damai, meski tak pernah benar-benar dihargai. Angin perubahan mulai bertiup. Sebuah surat akan datang, membawa kabar yang tak ia duga. Dan dari sanalah semuanya berubah. Hari Senin pagi, udara di kantor polisi Cendana terasa lebih dingin dari biasanya. Adit baru saja tiba, menaruh helm tuanya yang retak di ujung meja, ketika seorang staf administrasi datang membawa map coklat bertanda rahasia. Surat mutasi datang, kata staf itu singkat. Nama-nama yang akan dipromosikan dan dipindah ke pusat sudah keluar. Ruangan mendadak riuh. Beberapa polisi senior mulai menebak-nebak siapa yang akan naik jabatan. Nama-nama besar disebut. Ada yang tersenyum penuh percaya diri, ada juga yang pura-pura santai padahal menunggu dengan gelisah. Adit tak terlalu memikirkan itu. Ia tahu dirinya bukan favorit atasan. Ia tidak punya koneksi, tidak rajin mencari muka, dan terlalu sibuk membantu warga hingga jarang nongol di ruangan komando. Tapi diam-diam, ia tetap berharap. Map itu dibuka di depan semua staf. Kepala kantor membacakan satu persatu nama yang naik pangkat. Setiap nama disebut disambut tepuk tangan. Beberapa bahkan sudah bersiap selfie untuk unggahan media sosial. Lalu, ada jeda. Kepala kantor memegang satu lembar terakhir dan menghela napas. Dan untuk Brigadir Adit Ramadan, Anda tetap di posisi semula, namun dengan catatan evaluasi. Kurang layak menjadi representasi citra institusi. Ruangan sunyi. Adit menunduk. Kata-kata itu menancap lebih dalam dari yang ia bayangkan. Bukan hanya tidak naik pangkat, ia dinilai tidak layak. Seorang rekan berseru pelan tapi jelas terdengar. Ya, siapa juga yang mau polisi citra lembek kayak Adit jadi contoh institusi? Lihat tuh penampilannya aja udah nggak meyakinkan. Beberapa tertawa kecil. Ada yang menepuk pundaknya seperti bersimpati, tapi mata mereka berbicara lain. Ada rasa kasihan yang samar-samar. Dan juga kemenangan kecil yang tak terucap. Adit pulang lebih awal hari itu. Motor tuanya menyusuri jalan kampung yang biasa ia jaga.
Tapi kali ini ia tak menebar senyum. Ia hanya diam. Saat tiba di rumah kecilnya, Adit duduk di pojok ruang tamu, memandangi fotonya bersama ayahnya di rak kayu. Apa benar? Dunia ini tidak memberi ruang untuk orang biasa seperti aku ya? Gumamnya lirih. Hari itu Adit tidak tidur nyenyak, tapi di tengah kegundahannya, sebuah ide mulai tumbuh, pelan-pelan, seperti tunas kecil yang muncul di antara retakan tembok. Malam itu, Adit duduk di depan laptop tuanya yang layarnya sudah berbayang. Ia membuka laman demi laman, membaca artikel tentang pengembangan diri, bisnis kecil, dan proyek sosial. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ini akan jadi pertama kalinya dalam hidup. Ia melangkah di luar rutinitas yang selama ini ia jalani. Kalau orang-orang menilai aku dari tampilan luar, maka aku harus buktikan dari dalam dengan hasil nyata, bisiknya. Ia memutuskan untuk mulai bisnis. Kecil-kecilan. Menyediakan kopi kemasan dan jajanan ringan untuk warung-warung di sekitar Cendana. Ia gunakan sedikit tabungan dan menjual satu-satunya barang berharganya. Jam, tangan peninggalan ayahnya untuk modal awal. Siang bekerja di kantor, malam membungkus kopi, mencetak label sederhana, dan keliling menjajakan barang ke pemilik warung yang ia kenal selama patroli. Awalnya berjalan lancar. Beberapa warung menerima produknya. Ia bahkan mulai mendapat pelanggan tetap. Tapi roda tidak selalu berputar ke atas. Dalam waktu 2 bulan 3 warung tutup karena persaingan. Produk yang ia titipkan tak laku. Modalnya menipis. Ditambah lagi, beberapa rekan kantor mulai menyebar kabar. Polisi jualan jajanan? Wah, kasihan banget hidupnya. Adit pura-pura tidak peduli. Tapi dalam hati, ia mulai goyah. Ia bahkan sempat menghindari warga saat patroli karena malu jika ditanya soal usahanya. Suatu malam hujan turun deras. Adit pulang membawa 2 kardus produk yang ditolak pembeli. Jalannya licin, dan di tikungan pasar motornya tergelincir. Kardus basah isi rusak. Ia duduk di pinggir jalan, basah kuyup ditemani lampu jalan yang berkedip lemah. Tangannya memeluk kardus rusak itu, seperti sedang melindungi mimpi yang hampir hilang. Mungkin mereka benar, ucapnya lirih. Mungkin aku memang nggak pantas. Namun pada saat itulah, seorang anak kecil yang sering ia bantu menyeberang menghampiri dengan payung. Pak Adit, jangan sedih ya, ibu saya bilang. Bapak itu polisi baik yang bikin orang merasa aman. Saya juga mau jadi kayak bapak. Adit menatap mata jernih anak itu. Saat itulah ia sadar, yang ia cari bukan cuma jabatan atau harta. Ia ingin menjadi orang yang punya arti, bukan hanya pangkat. Dan esok paginya, sebuah email dari pusat datang. Isinya, undangan mengikuti program pelatihan dan pengabdian, sosial polisi berbasis masyarakat. Terbuka hanya untuk polisi pilihan dari daerah, dan nama Adit termasuk di dalamnya. Namun untuk bisa ikut, ia harus mengambil cuti panjang tanpa gaji dan meninggalkan usaha kecilnya yang belum stabil. Satu pilihan yang berat, tapi mungkin ini adalah jalan lain yang disediakan semesta. Malam itu, Adit kembali duduk di depan laptop tuanya. Email dari pusat masih terbuka, seakan menunggu jawaban. Peluang emas terbentang, tapi harganya tidak ringan. Harus cuti tanpa gaji, meninggalkan pekerjaan utama sementara waktu, dan mengorbankan bisnis kecil yang baru tumbuh. Ia membuka dompetnya, hanya ada sisa uang yang bahkan tidak cukup untuk sebulan ke depan. Kalau aku pergi, aku bisa gagal sepenuhnya. Tapi kalau aku tetap di sini, aku hanya akan jadi bayangan, gumamnya lirih. Ia mengambil napas panjang, menatap foto ayahnya lagi. Ayah, ini mungkin bukan jalan yang mudah, tapi aku ingin memilih jalan yang benar. Dengan tangan gemetar namun mantap, Adit mengetik, saya bersedia mengikuti pelatihan. Hormat saya, Adit Ramadan. 2 minggu kemudian, pelatihan dimulai di kota besar. Isinya bukan soal senjata atau taktik, tapi bagaimana membangun kembali kepercayaan masyarakat lewat pendekatan kemanusiaan.
Disinilah Adit bersinar. Ia berbagi cerita tentang warga Cendana, tentang anak kecil yang ingin menjadi polisi baik, dan tentang keyakinannya bahwa polisi bukan sekadar seragam tapi harapan. Namun, semakin dalam pelatihan berjalan, semakin berat ujian datang. Proposal proyek sosialnya membangun pos keamanan ramah anak di kampungnya ditolak 3 kali. Dinilai terlalu idealis dan tidak realistis. Beberapa peserta lain mulai menyerah. Adit juga nyaris mundur. Ia makan dari uang tabungan terakhir. Ia tidur di lantai karena tak mampu menyewa kos layak. Puncaknya, sebuah pengumuman datang. Hanya 3 dari 20 peserta yang akan didanai. Lakon diberi dukungan penuh dari kementerian. Dan Adit tidak ada di daftar sementara. Hari itu Adit diam di taman kecil di dekat asrama pelatihan. Matanya menatap langit, hatinya kosong. Aku sudah menyerahkan semuanya. Tapi tetap tak cukup. Air matanya jatuh diam-diam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Tapi sebelum ia pulang, seorang pelatih senior menghampiri. Adit, saya baca ulang proposalmu. Mungkin orang lain tak melihat nilainya, tapi saya lihat sesuatu yang tak bisa diajarkan, ketulusan. Pelatih itu memberi satu pilihan terakhir. Presentasikan ulang, proyeknya di depan direktur program esok pagi. Tanpa catatan, tanpa bantuan, hanya dengan suara hatinya. Kalau kamu bisa menyentuh hati mereka, proyekmu akan didanai. Tapi ini kesempatan terakhir. Malam itu, Adit menulis ulang semua naskah presentasinya, bukan dengan kalimat rumit, tapi dengan kisah nyata dari kampungnya, dari anak-anak, dari orang-orang yang mempercayai seragam meski sudah sering kecewa. Di depan cermin ia berkata, besok bukan soal aku ingin dipilih, tapi soal aku ingin menunjukkan bahwa polisi bisa lebih dari yang mereka kira. Ia tahu, besok bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang pulang dengan harga diri utuh. Matahari mulai tenggelam, menyisakan semburat jingga di langit Cendana. Adit berdiri di depan child-friendly security post yang baru saja diresmikan, menatap wajah-wajah ceria anak-anak dan warga desa. Dulu mereka hanya melihat seragamku sebagai beban, bisiknya pelan. Tapi sekarang, seragam ini adalah harapan yang aku jaga dengan seluruh jiwa. Dalam keheningan senja itu, Adit merasakan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang atau jabatan. Penghormatan yang lahir dari kerja keras dan ketulusan hati. Ia tahu perjalanan niat masuk panjang, tapi sekarang ia siap menghadapi dunia dengan percaya diri yang baru dan membuktikan bahwa siapapun, tanpa memandang latar belakang, bisa berubah dan menginspirasi. Dengan senyum lebar, ia menatap langit yang mulai gelap berbisik, ini bukan akhir, tapi awal yang sejati.